Hifdi TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, sahabat sekalian semuanya dimanapun berada, pada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, di mana orang-orang berpuasa juga diwajibkan untuk menunaikan zakat fitri. Nah, yang menjadi permasalahan ya di masyarakat kita biasanya ada yang namanya panitia musiman, ya, yang tak jarang biasanya mereka menamakan dirinya sebagai amil zakat, yang padahal panitia zakat itu tidak masuk ke dalam golongan amil, ya. Amil yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut, gitu. Nah, kata amil ini asal kata dari amila ya'malu, ya. Kemudian amil ini adalah dimana bentuk subjek daripada amila, artinya yang memang bertugas untuk mengumpulkan zakat, ya. Jadi berkeliling mengumpulkan zakat, dan setelah itu juga sekaligus bertugas untuk membagikan atau mendistribusikan zakat ini kepada mustahiq. Nah, kami di sini mengutip sebuah referensi dari kitab Kifayatul Akhyar, ya. Di bagian ketiga di sini bahwasanya qala al-musannif rahimahullahu taala as-sinfus tsalis al-amil wa huwa alladhi ista'malahu al-imam ala akhdhi az-zakawat liyadfa'aha ila mustahiqiha kama amarahu Allah taala. Jadi amil itu adalah alladhi ista'malahu al-imam, orang yang dipekerjakan, ya, atau orang yang dipakai, ya, oleh imam atau penguasa, sultan, gitu ya. Dalam hal ini kaitannya pemerintah, ya. Ala akhdhiz zakawat liyadfa'aha ila mustahiqiha, untuk menyerahkan, ya, atau untuk dibayarkan, ya, zakatnya itu, ya, diberikan kepada mustahiqnya, gitu. Kama amarahullah ta'ala, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita melihat dari definisi ini, ya, dengan kata ista'mala al-amil al-imam, gitu. Jadi kita menemukan, ya, amil itu dikaitkan dengan pekerjaan, amil itu dikaitkan dan dipekerjakan oleh imam atau penguasa, ya. Jadi orang yang ditunjuk langsung oleh penguasa secara resmi, gitu. Dari mulai misalkan pemerintah tingkat pusat, dalam hal ini misalkan menunjuk Departemen Agama, dan kemudian Departemen Agama mendirikan sebuah lembaga, ya, yang berupa Basnas, ya. Nah, kemudian nanti sampai ke tingkat pemerintah provinsi, daerah, kecamatan, dan seterusnya, gitu. Jadi ditunjuk langsung oleh pemerintah, gitu ya, resmi untuk menjadi amil, ya, memungut zakat dan serta mendistribusikannya, gitu. Jadi kalau panitia musiman tiap tahun itu adalah, ya, tidak masuk ke kategori amil zakat, karena memang tidak ditunjuk resmi oleh pemerintah. Kemudian fayazuzu lahu akhdhu zakati bi syartihi. Nah, amil ini dia boleh, gitu ya, mengambil zakat, ya, dengan syaratnya,
Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i li'annahu min jumlatil al-asnaf fil ayatil karimah. Karena amil ini masuk ke dalam bagian atau golongan 8 asnaf tadi yang mana tercantum dalam ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haqqa lisultani fiz zakati wala liwaliyil iqlim. Dan seorang pemimpin atau penguasa sultan itu tidak punya hak atau tidak berhak untuk mengambil zakat. Wala liwaliyil iqlim, dan juga penguasa wilayah dalam hal ini seperti misalkan ada gubernur, wali kota, bupati dan sejenisnya, itu dia tidak punya hak untuk mengambil zakat gitu. Wa kadzal qadi, dan juga seorang hakim gitu. Bal rizquhum idza lam yatatawwa'u min khamsil khumusi al mursadi li masalihil amah. Tetapi mereka itu diberi rezeki apabila mereka tidak mendapat bagian gitu tidak mendapat bagian 1/5 dari ghanimah itu yang memang disiapkan untuk kepentingan atau kemaslahatan umum gitu. Jadi kalau kita melihat dari sini jika ada lembaga atau entitas tertentu yang mengelola zakat, infak, sedekah gitu, berapa biaya operasional atau berapa hak amil zakat yang diperbolehkan menurut hukum fikih Jadi setelah kita menelaah ketentuan atau kaidah dalam fikih muamalah, peraturan perundang-undangan beserta komisi fatwa MUI, maka bisa disimpulkan bahwa hak amil zakat itu tidak boleh melebihi 12,5% atau 1/8 dari total penerimaan zakat. Hal ini merujuk kepada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa hak amil itu adalah fee atas kinerjanya, merupakan fee atas kinerjanya yang dilakukan oleh amil, bukan berupa donasi atau bantuan kepada amil seperti haknya fakir miskin. Nah, oleh karena itu angka 12,5% atau 1/8 ini adalah ijtihad dari para ulama, ijtihad dari para ulama, bahwa angka ini dianggap sebagai wajar, sebagai fee atas kinerja atau kontribusi daripada amil tersebut, di mana tugas-tugas amil adalah mengumpulkan donasi, menyalurkan, mengelola, dan mendistribusikannya secara tepat, hingga donasi tersebut diterima oleh para mustahiq. Nah, kemudian yang kedua, jadi kesimpulan 12,5% atau 1/8 ini juga dipilih oleh peraturan perundang-undangan kita, bahwa angka ini maksimum yang diterima oleh amil atau entitas amil, sebagaimana juga arahan dari komisi fatwa MUI, bahwa besaran itu harus wajar, dan angka ini menurut pendapat ahli fikih dianggap sebagai angka wajar, yaitu sebagai fee atas kinerja daripada amil tersebut. Nah, kemudian bagaimana syarat-syarat amil itu? Di sini Syekh Al-Hisni menyebutkan, wa min syartil amil ayyakuna faqihan fi babiz zakah. Jadi syarat amil itu adalah dia harus faqih, faham, cerdas, menguasai tentang fikih bab zakat. Kenapa? Hatta ya'rifa ma yajibu minal mal wa qadaral wajib wal mustahiqqi min ghairihi, sehingga dia bisa mengetahui harta, jenis harta yang wajib untuk dizakati, dan juga ukuran atau kadar daripada kewajibannya, dan juga dia mengetahui para mustahiq
mustahik yang memang berhak menerima zakat tersebut ya dari selain dia sebagai amil gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa ayyakuna aminan hurran. Seorang amil pun dia harus amanah, bisa dipercaya ya gitu. Amanah dan hurran, orang yang merdeka itu. Li'annaha wilayatun, karena seorang amil itu adalah sebuah kekuasaan atau kewenangan. Maka dia harus selain amanah juga dia harus merdeka gitu. Maka fala yajuzu ayyakuna al-amil mamlukan wala fasiqan. Maka tidak mungkin seorang amil itu ya, tidak boleh dia seorang amil itu adalah seorang mamluk atau hamba atau budak, dan juga dia tidak fasik. Di sini dicontohkan maksudnya fasik itu adalah kasar bil khamri, ya, seperti orang peminum khamar ya, wal makasah, dan juga penarik upeti atau pemungut pajak ya gitu. Wa a'wanil zalamati, dan juga orang yang membantu orang-orang yang zalim. Nah, ini tidak boleh dijadikan sebagai amil atau ditunjuk sebagai amil gitu. Wa yustaratu ayyakuna musliman. Nah, kemudian selanjutnya syarat daripada amil itu adalah dia harus beragama muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil mempercayai orang ya dari selain kalangan kalian. Bitana di sini maksudnya adalah orang yang dimintakan fatwa atau orang yang dipercayai gitu ya. Nah, ini tidak boleh selain daripada kaum muslim itu sendiri. Wa qala Umar radhiyallahu anhu la ta'manuhum wa qad khawwanahumullahu wa la tuqarribuhum wa qad ab'adahumullah. Jadi kata Umar, ya, janganlah kalian memberikan amanah atau kepercayaan kepada mereka, yaitu orang-orang non-muslim, orang kafir, wa qad khawwanahumullah, karena mereka itu adalah orang-orang yang dinilai khianat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tuqarribuhum, dan juga jangan mendekati mereka. Ya, karena Allah telah menjauhi mereka gitu. Nah, inilah kriteria daripada seorang amil zakat dan syarat-syaratnya ya, yang mana ini sudah menjadi tradisi ya, menjadi panitia tahunan gitu, yang pada dasarnya amil itu seharusnya ditunjuk oleh penguasa ya, pemerintah setempat gitu. Tidak dengan tidak dengan inisiatif dari DKM masjid gitu. Lalu pertanyaannya, apakah boleh gitu ya dengan inisiatif membentuk suatu kepanitiaan untuk memungut zakat, dalam hal ini adalah zakat fitri ya? Tentu sah-sah saja, boleh-boleh saja, bahkan itu bisa membantu. Tetapi di sini harus bisa membedakan secara hukum bahwasanya amil panitia zakat itu bukan amil zakat. Mereka hanya sekedar wakil atau kepanjangan tangan daripada muzaki, orang yang ingin menunaikan zakat ya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IFDI TV